Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu modul praktikum Technopreneurship yang berjudul Masker Wajah Organik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu 1. Saya sendiri, Farkul Firman Maula. 2. Dendi Wahono. 3. Kansa Dia Adila. 4. Risma Gita Silvia. 5. Putri Ayu Nintias. 6. Muhammad Bagus Riksa. 7. Ayu Nabilah. Produk inovatif. Technopreneurship berasal dari kata teknologi dan entrepreneurship. Teknologi adalah penerapan praktis ilmu pengetahuan ke dunia industri atau sebagai kerangka pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan alat-alat untuk mengembangkan keahlian dan mengekstraksi materi guna memecahkan persoalan yang ada. Entrepreneurship adalah orang yang menciptakan bisnis atau usaha dengan keberanian menanggung resiko dan ketidakpastian untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang ada. Technopreneurship adalah mengoptimalkan potensi teknologi yang dimiliki sebagai basis pengembangan bisnis yang dijalankan. Inovasi dan kreativitas sangat mendominasi untuk menghasilkan produk yang unggul sebagai dasar pembangunan ekonomi bangsa berbasis pengetahuan atau knowledge-based economic. Produk masker wajah organik. Alasan pemilihan produk. Peluang usaha masker wajah organik di tengah pandemi membuahkan hasil, karena saat ini banyak orang yang memanfaatkan waktunya di rumah dengan melakukan perawatan wajah, salah satunya menggunakan masker wajah organik. Harga yang sangat terjangkau, masker wajah organik terbuat dari bahan-bahan yang aman dan alami, seperti yogurt, green tea, strawberry, avocado, kopi, dan masih banyak lainnya. Penjualan masker wajah organik bisa melalui dropshipper dan reseller. Keuntungan produk. Yang pertama, mengandung bahan alami dan aman untuk kulit wajah. 2. Tampilan kemasan produk yang menarik. 3. Ramah lingkungan. 4. Harga jual yang terjangkau. Dan yang kelima, dapat dipasarkan dengan mudah. Kekurangan produk. 1. Penggunaan masker wajah organik yang tidak praktis. 2. Masa penyimpanan masker wajah organik yang tidak tahan lama. 3. Banyak pesaing dari merek lain yang menjual produk masker wajah organik. Inovasi dan kreativitas. Yang pertama, produk masker wajah organik tidak hanya dapat digunakan oleh perempuan saja, melainkan laki-laki juga dapat memakainya. Yang kedua, pemilihan varian masker wajah organik menyesuaikan jenis dan keluhan kulit wajah masing-masing orang. Yang ketiga, kemasan menggunakan plastik wrap sehingga kualitas masker tetap terjaga. Pemanfaatan teknologi. Dalam berkembangnya teknologi saat ini, mempermudah kita dalam melakukan sesuatu seperti dalam pembuatan masker wajah organik, yang dulunya menggunakan alat penumbuk manual dengan menggunakan tenaga manusia, sekarang beralih dengan alat penggiling berteknologi mesin yang dapat mempersingkat waktu proses pembuatan masker. Selain itu, dalam pemasaran menggunakan teknologi media sosial yang sangat luas jangkauannya, serta mempermudah proses jual beli masker wajah organik di berbagai daerah. Analisa studi kelayakan produk. Market landscape. Yang pertama ada what the problem, question, problem eksternal yang dialami dalam usaha yang dijalankan, yaitu pada saat musim hujan sehingga memperlambat proses pengeringan yang mengakibatkan kurangnya stok masker. Problem internal yang dialami dalam usaha yang dijalankan, yaitu pada saat alat produksi rusak sehingga sangat menghambat dalam proses produksi. Yang kedua, who has the problem, question, banyaknya pesaing produk masker wajah organik dari berbagai merek dan harga yang bervarian. Analisa studi kelayakan produk. Market landscape. Yang pertama ada what is the solution, question, solusi, problem eksternal, yaitu dengan memperbanyak stok bubuk masker sebelum musim hujan tiba. Solusi problem internal, yaitu untuk memperlancar produksi harus memiliki alat produksi seperti alat penyaring dan alat menggiling lebih dari satu alat. Yang kedua ada who has the problem, question, banyaknya pesaing produk masker wajah organik dari berbagai merek dan harga yang bervarian. Analisa studi kelayakan produk.
Market landscape. Question: What is the solution? Solusi problem eksternal yaitu dengan memperbanyak stok pupuk masker sebelum musim hujan tiba. Solusi problem internal yaitu untuk memperlancar produksi harus memiliki alat produksi atau alat penyaring, alat penggiling lebih dari satu alat. How big is the market? Usaha produk masker organik sangat menguntungkan karena harga jual yang sangat terjangkau dan juga melakukan promosi dengan media sosial yang dapat dijangkau luas, juga memberikan promo spesial di hari tertentu. What factor will impact the business? Dalam usaha bisnis ini, faktor yang sangat mempengaruhi yaitu bahan utama. Dengan menggunakan bahan yang berkualitas baik akan menghasilkan masker organik dengan manfaat yang memuaskan. Why do people choose you? Masker organik sangat berguna untuk memanjakan diri sendiri, terutama wajah saat waktu luang dengan simple. How do you sell your product? Dalam pemasaran produk masker ini, kita menggunakan sistem PO jika mendapat banyak pesanan. How do you keep the customer? Dengan kita memberikan pelayanan yang baik dan produk memuaskan guna mempertahankan pelanggan. How can you increase your revenue? Kita harus pintar-pintarnya memasarkan produk sehingga jika customer menetap, omset akan naik. How can you manage cost? Dengan melakukan perhitungan pencatatan seperti modal, untung, dan break-even point. What is your core resource? Masker organik ini menggunakan bahan inti alami yogurt, green tea, strawberry, avocado, dan coffee. How do you develop your team? Kita harus menganalisa apa kekurangan dan kelebihannya sehingga kita mampu berkembang dalam tim kita. Proses pembuatan. Bahan yang dibutuhkan. 1. Bahan-bahan yang alami yang diolah menjadi bubuk seperti yogurt, green tea, strawberry, avocado, dan coffee. 2. Bahan tambahan lainnya seperti madu dan olive oil. Alat yang dibutuhkan. Pisau, timbangan, mangkok, alat penyaringan, alat penggiling, wadah, plastik kemasan, spatula. Cara pembuatan. 1. Persiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan. 2. Bahan ditimbang untuk mengetahui perbandingannya. 3. Bahan dicuci sampai bersih dan dikeringkan di bawah sinar matahari kurang lebih 3 hari. 4. Masukkan bahan tambahan, madu dan olive oil ke dalam alat penggiling. 5. Bahan yang sudah kering kemudian dimasukkan ke dalam alat penggiling untuk menghasilkan bubuk. 6. Bahan yang sudah menjadi bubuk kemudian dimasukkan ke dalam alat penyaring agar mendapatkan bubuk yang sangat halus. 7. Setelah itu lalu bubuk dikemas serapi mungkin agar kemasan juga terlihat menarik. Perhitungan keuangan produksi. 1. Pisau 4 unit dengan harga satuan 15.000 dan dengan total 60.000. 2. Timbangan 2 unit dengan harga satuan 100.000, total 200.000. 3. Mangkok 4 unit dengan harga satuan 5.000 dan total 20.000. 4. Alat penyaring 1 unit dengan harga satuan 200.000 dan total 200.000. Alat penggiling 1 unit dengan harga satuan 500.000 dan total 500.000. 6. Wadah 4 unit dengan harga satuan 20.000 dan harga total 80.000. 7. Spatula 2 unit dengan harga satuan 10.000 dan harga total 20.000. Total biaya jumlah keuangan produksi 18 unit dengan harga satuan 850.000 dan jumlah total yaitu 1.080.000. Tabel perhitungan biaya usaha. 1. Modal senilai Rp1.080.000. 2. Biaya lain-lain senilai Rp300.000. 3. Transportasi senilai Rp100.000. Jumlah Rp1.480.000. Perhitungan biaya penyusutan.
1. Aktiva tetap pisau harga Rp60.000, masa 1 tahun, depresiasi Rp60.000. 2. Timbangan harga Rp200.000, masa 2 tahun, depresiasi Rp100.000. 3. Mangkok harga Rp20.000, masa 1 tahun, depresiasi Rp20.000. 4. Alat penyaringan harga Rp200.000, masa 2 tahun, depresiasi Rp100.000. 5. Alat penggiling harga Rp500.000, masa 4 tahun, depresiasi Rp125.000. 6. Wadah harga Rp80.000, masa 1 tahun, depresiasi Rp80.000. 7. Spatula harga Rp20.000, masa 1 tahun, depresiasi Rp20.000. Jumlah harga yaitu Rp1.080.000, sedangkan depresiasi Rp505.000. Biaya bahan utama: 1. Bahan alami satuan kilogram, volume 5, harga per unit Rp50.000, jumlah Rp250.000. 2. Yogurt satuan mili, volume 10, harga per unit Rp10.000, jumlah Rp100.000. 3. Madu satuan mili, volume 10, harga per unit Rp12.000, jumlah Rp120.000. 4. Olive oil satuan mili, volume 5, harga per unit Rp45.000, jumlah Rp225.000. 5. Plastik kemasan satuan PCS, volume 100, harga per unit Rp1.000, jumlah Rp100.000. Jadi jumlah keseluruhan yaitu Rp795.000. Biaya tetap produksi sejumlah Rp795.000. Biaya produksi sama dengan biaya tetap ditambah biaya tidak tetap, yaitu Rp550.000 ditambah Rp795.000, jadi Rp1.345.000. Penentu harga pokok penjualan dalam 1 bulan diperkirakan dapat memproduksi sebanyak 100 PCS. HPP per PCS sama dengan biaya produksi dibagi total produksi, yaitu Rp1.345.000 dibagi 100 sama dengan Rp13.450. Rencana laporan penjualan harga masker wajah organik sama dengan Rp20.000 per kemasan. Asumsi penjualan 100 bungkus atau bulan akan terjual habis. Tabel perhitungan penjualan per tahun, yaitu total penjualan sebesar 24 juta, biaya produksi per tahun sebesar 16.140.000, yang menghasilkan keuntungan sebesar 40.140.000. Perhitungan payback period dengan rumus biaya produksi per tahun dibagi total penjualan, yaitu 16.140.000 dibagi 24 juta, yaitu 0,67. Artinya, dalam waktu kurang lebih 6 bulan, modal usaha telah kembali. Perhitungan break-even point. Yang pertama, BEP unit dengan rumus biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit, yaitu 1.985.000 dibagi 20.000 dikurangi 7.950 dengan hasil 1.647 yang dibulatkan menjadi 165. Jadi untuk mencapai BEP harus menjual sebanyak 165 pieces masker organik. Dan yang kedua, BEP rupiah dengan rumus biaya tetap dibagi 1 dikurangi 795.000 dikali 2 juta, yang hasilnya 3.294.605. Jadi, untuk mendapatkan BEP, maka harus menjual produk dengan omset sebesar 3.294.605. Produk jadi.
Dalam mata kuliah Technopreneurship, kami dituntut untuk kreatif menciptakan sebuah produk yang memiliki teknologi maupun inovasi. Oleh karena itu, kelompok kami memproduksi masker wajah organik. Manfaat dari masker organik. Yang pertama, untuk melembabkan kulit wajah. Masker organik akan memberikan nutrisi pada kulit wajah. Yang kedua, merawat kulit wajah yang sensitif. Yang ketiga, masker wajah ini dapat menyerap minyak dengan sangat baik. Dan yang keempat, membuat wajah menjadi awet muda. Pemasaran. Sistem pemasaran. Semua jenis usaha pasti perlu yang namanya pemasaran. Begitu juga dengan usaha masker organik yang saya jalankan, di mana strategi pemasaran ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan seperti open PO salah satunya, dan juga bisa dijual secara online dengan memanfaatkan sosial media seperti Facebook, WA, Instagram, dan lain-lain. Sasaran. Masker ini sangat diminati kaum wanita, apalagi di kalangan anak dan kalangan dewasa. Analisa survei pasar kelayakan produk. Metode yang digunakan dalam survei pasar adalah dengan melakukan observasi atau pengamatan pasar, contohnya dengan mengamati kekurangan yang dibutuhkan saat ini. Kami menemukan beberapa baru di pasar. Cara analisa. 1. Analisa persaingan penjual menilai produk dibandingkan dengan tawaran dari pesaing. 2. Menganalisa aspek pasar. Bagaimana aspek tersebut mengidentifikasi untuk mengukur kebutuhan pasar. 3. Analisa permintaan primer. Penjual harus mencari tahu siapa pembeli dan non-pembeli dalam pasar, serta menelusuri apa yang membuat mereka membeli dan tidak membeli produk terkait. 4. Menetapkan segmen pasar. Penjual harus bisa memahami cara untuk mengelompokkan konsumen atau pembeli ke dalam suatu segmen pasar yang sama. 5. Identifikasi target potensial. Memberikan kepercayaan terbaik agar pelanggan puas dan setia terhadap produk. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.